Bapeda Kota Metro mendorong peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan visi tersebut salah satunya melalui kompetisi teknologi dan inovasi. Kompetisi teknologi dilakukan sebagai upaya melahirkan inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro memiliki tugas menyusun perencanaan pembangunan serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Melalui kompetisi teknologi dan inovasi terapan ini, Bapeda berupaya memantik semangat inovasi dan kreativitas pemuda Kota Metro. Melalui kompetisi itu, Bapeda berharap generasi Kota Metro bisa menyokong pemerintah melalui inovasi terapan dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, terutama melalui teknologi terapan berbasis potensi daerah. Kepala Bapeda Kota Metro Anang Rizgianto menerangkan bahwa saat ini pemerintah Kota Metro menginisiasi serta membudayakan semangat One Agency One Innovation atau satu instansi satu inovasi sebagai marwah dalam mendorong peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Bumi Saiwawai. Jadi ini adalah upaya bagaimana kita punya kemampuan untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat. Jadi Pemda ini menginisiasi ataupun membudayakan semangat seperti One Agency, One Innovation. One Agency, One Innovation itu satu instansi, satu inovasi. Ini sebetulnya yang menjadi marwah. Gunanya untuk mendorong pelayanan pada masyarakat. Semua teknologi tepat guna itu ada kemampuan untuk memberikan sebuah inovasi. Inovasi itu bertujuan untuk bagaimana kita punya kemampuan mengakselerasi, baik itu sifatnya teknologi ataupun juga non-teknologi. Yang penting pada prinsipnya menekan bahwa ada proses-proses ataupun cara yang pendekatannya dari sudut pandang bagaimana pembangunan daerah dilakukan dengan tool inovasi, teknologi tepat guna yang secara sistematis gitu, kemudian holistik, integratif, kolaboratif dari semua stakeholder gitu. Jadi nggak terfokus pada satu sisi elektronik. Hakikat yang dibangun dalam pelaksanaan teknologi tepat guna kemarin ataupun inovasi yang digagas itu adalah bagaimana kita ini punya kemampuan, ini bicara sasarannya kan ya. Peran aktif pada masyarakat dalam proses kreativitas dan inovasi. Bagaimana bisa memberikan peran aktif pada masyarakat untuk terlibat dalam proses kreatif dan inovatif yang muaranya juga untuk pembangunan. Yang kedua juga memberikan penghargaan kepada masyarakat. Ya masyarakat itu termasuk ya anak sekolah juga yang kemarin ya, itu yang berhasil memberikan penghargaan yang berhasil atau memberikan kreativitas itu dapat diterapkan dan inovasinya itu dapat applicable dengan baik dan memberikan nilai-nilai kemanfaatan. Sasarannya sih itu. Maka kemarin dilakukan gelar teknologi yang juga merupakan agenda setiap tahun. Setiap tahun kita melakukan pembinaan, kemudian langsung juga digelar baik masyarakat umum, kemudian sekolah. Kita terus tetap melakukan pembinaan, kemudian juga melakukan sosialisasi, kemudian juga yang jelas bekerjasama dengan Dinas Naker ya terkait dengan teknologi tepat guna, karena yang dilombakan seperti teknologi tepat guna kemarin juga akan dibawa ke tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Metro ya, penyelenggaraan pemerintahan ya terutama kita memang tidak bisa lepas apa yang disebut dengan public private partnership, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha itu terus dilakukan dengan baik, dengan sesuai dengan stakeholder ataupun semuanya punya peran masing-masing itu. Jadi nggak bisa dilakukan sendiri, tetap juga melibatkan masyarakat dan dunia. Dan terkait dengan pembangunan, masyarakatlah bukan menjadi subjek, justru menjadi objek. Bukan hanya sekedar menjadi objek, justru menjadi subjek dalam pembangunan. Mulai dari proses penyusunan perencanaan, sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Kira-kira begitu. Jadi
kegiatan ataupun pembinaan terkait dengan teknologi tepat guna, inovasi yang dibangun oleh masyarakat itu, baik masyarakat umum ataupun pelajar begitu, yang mereka ciptakan ini berangsur-angsur, nggak selesai di situ memang. Jadi betul ini akan menjadi sebuah ekosistem di mana penyempurnaan sampai dengan benar-benar berfungsi pada masyarakat, terutama untuk pelayanan, itu terus tetap dilakukan, didesain menjadi sebuah ekosistem. Baik siapa yang mendrive, kemudian siapa yang melaksanakan, kemudian siapa yang memberikan manfaat. Ini menjadi sebuah ekosistem yang coba kita terapkan. Teknologi tepat guna atau inovasi terapan yang dimaksud tidak hanya soal teknologi informatika, tetapi soal berinovasi. Program itu bertujuan menggali kemampuan akselerasi baik teknologi maupun non-teknologi. Prinsip program One Agency One Innovation menekankan kepada proses dan cara, yaitu bagaimana pembangunan daerah dilakukan melalui instrumen inovasi, teknologi tepat guna yang sistematis, holistik, integratif, serta kolaboratif dari semua stakeholder, sehingga pada hilirnya menciptakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tak terlepas dari public-private partnership, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Semua memiliki peran masing-masing dalam pembangunan. Beranjak dari ketiga komponen tersebut, Bapeda Kota Metro melihat masyarakat saat ini bukanlah objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat patut dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Saat ini, Bapeda Kota Metro menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui roadmap penguatan sistem inovasi daerah atau SIDA. SIDA merupakan strategi kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam optimalisasi potensi sumber daya melalui kolaborasi berbagai model kebijakan pembangunan yang relevan, yaitu kebijakan yang mampu beradaptasi dan beroperasi secara sistematis dan terintegrasi. Pada hakikatnya, inovasi dan teknologi tepat guna adalah tentang bagaimana menggali kemampuan dan peran aktif melalui kreativitas dan inovasi. Bapeda sebagai penerjemah dan pelaksana kebijakan dari pemerintah Kota Metro telah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses kreatif dan inovatif. Pada hilirnya, hasil inovasi dapat digunakan dalam memaksimalkan pembangunan. Program ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Sistem Inovasi Daerah. Bapeda Kota Metro melihat generasi Z memiliki posisi penting di masyarakat. Perilaku generasi Z dalam mengaplikasikan teknologi informasi menjadi indikasi mengenai sejauh mana teknologi digunakan dalam keseharian masyarakat metro. Melalui program yang menekankan keterlibatan generasi Z dalam berinovasi, maka visi generasi emas Metro Cemerlang bukanlah sekedar semboyan semata. Reward dibutuhkan dalam membangun kompetisi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Bapeda telah memberi penghargaan kepada masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang berhasil menyumbangkan hasil inovasi untuk diterapkan dan memiliki nilai kemanfaatan. Pada Lomba Teknologi dan Inovasi Terapan yang digelar oleh Bapeda Kota Metro, nominasi terbagi dalam 3 kategori, yakni tingkat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Lomba tersebut menghasilkan puluhan karya inovasi dari seluruh peserta. Kepala Bapeda Anang menyebut kompetisi itu bakal menjadi sebuah ekosistem di mana produk karya inovasi itu akan terus disempurnakan sampai benar-benar siap digunakan, terutama untuk pelayanan masyarakat di masa mendatang. Kedepan, Bapeda akan membina pemenang kompetisi, salah satunya berkolaborasi dengan Disnaker Trans, akan membawa pemenang untuk bertanding dalam perlombaan serupa di tingkat provinsi hingga nasional.
Benih pemuda kreatif dan inovatif di Kota Metro bermunculan dalam gelaran Lomba Teknologi dan Inovasi Terapan yang diinisiasi oleh Bapeda Kota Metro. Antara lain 2 mahasiswa semester 2 program Strata 1 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STMIK Dharma Wacana Kota Metro, Nanda Pratama dan Sabnar Regita Alia Zafira. Inovasi berupa alat pengatur temperatur dan tegangan air conditioner yang dinamai AC/RCSS berhasil membuat mereka lolos sebagai juara 1 ajang kompetisi teknologi dan inovasi terapan Bapeda Kota Metro kategori mahasiswa. Produk teknologi inovatif itu menawarkan masyarakat mendapatkan fitur high efficiency cooling engine yang umumnya terdapat pada Smart AC dengan biaya terjangkau tanpa harus beli ulang unit pendingin ruangan. Nanda menyebut terdapat 3 mode pada AC/RCSS, yakni mode fun, cold, dan dry. Dia merekomendasikan alat temuan itu karena cukup ideal diaplikasikan di area perkantoran ataupun rumah sakit dan sekolah. Pembuatan AC/RCSS memakan waktu 2 bulan, berprogres mulai dari reservasi dan riset. Tim mahasiswa yang didampingi dosen pembina pada akhirnya mampu menyelesaikan proyek teknologi inovatif tersebut. Sementara menurut Sabna Regita Alia Zafira, kedepannya timnya bakal melengkapi AC/RCSS dengan detektor objek yang memungkinkan mendeteksi keberadaan orang di sekitar guna aktivasi pendingin ruangan secara otomatis. Hal itu juga dimaksudkan untuk antisipasi kebakaran akibat lalai mematikan AC. Kita ada alat namanya AC/RCSS. Jadi alat ini tuh gunanya untuk men-set temperatur ruangan, mengetahui adanya arus dari listrik ke tegangan AC, dan ada juga 3 metode. Yang pertama itu ada fan, cool, sama dry. Jadi bisa dipakai untuk dinas-dinas terkait, untuk rumah sakit, dan banyak sekolah bisa dipakai. Untuk produk kita ini, kalau sebenarnya banyak produk di luaran yang menggunakan langsung dari fitur AC-nya, yaitu Smart AC. Tapi kan kalau misalkan kita langsung beralih dari AC biasa langsung ke AC Smart AC, itu kan otomatis butuh banyak banget biaya gitu untuk membeli AC yang baru. Jadi adanya kita itu yang pertama untuk sebagai penawar opsi bahwa kita ada alat yang eksternal digunakan di luar AC sehingga bisa digunakan gitu, sehingga tidak membeli AC yang baru gitu. Untuk pembuatan kita kalau nggak salah itu 2 bulan atau 3 bulan Kak sebenarnya, dari reservasi, riset gitu. Kita juga ditemani oleh pembina kita, pendamping kita yang alhamdulillah sampai 2 bulan itu kita kejar sampai jadi gitu alat itu. Oh, sampel ini kita pakai di udah berapa titik yang kita pasang sendiri? Kalau untuk di kampus kita ini ada 3 dan 1 sampelnya itu digunakan pada saat lomba. Jadi yang dipasang di STMIK Dharma Wacana Metro ini sementara ada 3. Untuk estimasi biaya ini kira-kira berapa itu untuk membuat satu alat itu? Untuk satu alat ini kita gunakan sebagai risetnya itu 50.000 sampai 100.000 untuk risetnya aja. Tapi yang paling mahal itu di chipnya itu Kak. Jadi kita hanya membeli chipnya itu, setelah itu kita programkan di kampus kita bersama pendamping dan teman-teman yang lain. Total ada 500, kalau di total keseluruhan dari riset sampai alat itu jadi sekitar berapa? 50.000 sampai 100.000. Jadi murah ya? Murah banget gitu. Daripada kita beli alat yang baru, AC yang baru, lebih baik kita menghemat AC yang lama dengan menggunakan alat yang kita buat gitu. Biasanya kendala yang kita temui itu sulitnya ini sih Kak, nyatuin komponen-komponen di alatnya, karena komponen-komponennya kan kecil gitu. Kalau untuk codingannya itu lumayan rumit juga. Kalau rencana produksi massal ada nggak Kak kita dengan pembimbing udah ngobrol sampai situ? Mungkin kalau untuk produksi massal kita harus menyempurnakan alatnya terlebih dahulu. Apa itu? Komponen apa yang harus disempurnakan? Apa contohnya gitu gimana? Untuk deteksi objek, kalau misalnya di ruangan masih ada orang kan nggak mungkin dari jarak jauh kita matiin tuh, takutnya masih ada orang.
Oh, kalau ini kan kita punya mimpi nih, ada nggak rencana pemasaran? Apa kita bakal menggandeng siapa untuk pembuatan masal alat ini? Untuk target pemasarannya, Ya. Terutama untuk gedung-gedung tinggi sih Kak, seperti kantoran, rumah sakit, tentunya. Jadi ini ide awalnya itu gimana sih? Bisa ceritain sedikit ide awal pembuatan ini tadi? Kalau dari kami tentunya dari lingkungan kampus dulu nih Kak. Ketika kami ada perkuliahan dan kami selesai, kadang mahasiswa masih ada yang lupa untuk mematikan AC seperti itu. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, kenapa mendukung untuk terciptanya alat ini? Karena lingkungan keluarga, ketika keluarga sedang pergi keluar kota tapi lupa mematikan AC. Jadinya AC nyala berhari-hari, tentunya akan menyebabkan kebakaran bisa jadi seperti itu. Masih dalam kategori pemenang juara 1, Lomba Teknologi dan Inovasi Terapan, tingkat pelajar yang diraih Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Metro. Berangkat dari kegelisahan mereka terhadap lingkungan sekitar karena banyaknya sampah menumpuk, para siswa memanfaatkan zat ekoenzim yang terkandung dari limbah organik sebagai bahan utama pembuatan sabun kertas. Selain memanfaatkan limbah sebagai upaya mengurangi sampah di lingkungan, produk inovasi berupa sabun kertas dinilai sangat ramah lingkungan dan diklaim tidak akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Keunggulan lainnya, sabun kertas ekoenzim lebih praktis karena bentuknya lebih kecil dan ringan, sangat cocok bagi para backpacker dalam bepergian. Di samping keunggulan yang ditawarkan dari produk tersebut, dalam produksinya mereka masih kesulitan dalam pengadaan bahan pokok berupa water soluble paper karena kertas semacam itu belum diproduksi massal di Indonesia. Untuk menjangkaunya, mereka harus membeli dari electronic commerce luar negeri. Hal itu jelas memakan waktu dan biaya ongkos kirim lebih banyak, yang otomatis berpengaruh pada harga jual produk sabun kertas ekoenzim. Untuk latar belakang itu sendiri, yang paling dasar kita ngambil dari protokol kesehatan COVID-19, yaitu cuci tangan. Cuci tangan itu sendiri udah jadi budaya kita dari zaman COVID itu, jadi kita semua udah terbiasa lah selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Selain itu, kita juga melihat banyaknya sampah organik berupa kulit buah ataupun sayuran yang biasanya ada di pasar, rumah makan dan lain itu hanya terbuang sia-sia. Dan yang bisa berdampak negatifnya itu mengeluarkan bau yang sangat busuk yang mengganggu masyarakat gitu. Kami harap tuh dengan adanya inovasi ini bisa jadi suatu upaya pengurangan sampah tersebut yang lebih efisien daripada hanya didiamkan begitu saja. Dan juga kami pada sebelumnya ada proyek sekolah yang merupakan ekoenzim itu, dan kebetulan bahan dasar dalam pembuatan ekoenzim itu adalah sampah organik yang berupa kulit buah dan sayuran. Oleh karena itu kami sebagai tim berinisiatif untuk melakukan inovasi tersebut. Dan juga itu untuk pengembangan dari ekoenzim itu sendiri dalam bentuk sabun udah ada yang dari bentuk sabun kotak seperti sabun batang dan juga sabun cair. Oleh karena itu kami selaku tim memikirkan untuk menginovasikannya sebagai sabun yang lebih efisien dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kami memilih sabun kertas sebagai medianya, karena kami pikir lebih mudah untuk dibawa yang pertama, dan mereka tidak memiliki kekurangan yang spesifik gitu. Jadi tidak merugikan satu sama lain gitu. Dan juga kertas yang kami gunakan tidak kertas biasa, itu berupa translucent paper yang bisa larut ketika sudah terkena air, jadi tidak ada pencemaran sama sekali dari hasil reduksi. Jadi pertama itu ya, kan ini kita ambil dari limbah kulit buah ya Kak ya.
Jadi pertama kita kumpulin dulu tuh limbah kulit buahnya. Udah itu kita bersihin dulu, kita potong kecil-kecil. Habis itu kita cuci. Nah, pertama itu kan kita harus buat si cairan ekoenzimnya dulu nih. Jadi kita setelah tadi dicuci dan dipotong-potong, kita menyiapkan gula aren yang sudah dicairkan. Kemudian dari limbah kulit buah tadi kita campur dengan yang larutan gula aren tadi yang udah dicairkan tadi. Kemudian kita tambah air dengan perbandingan itu 1:3:10. Jadi yang satu itu gula arennya, si 3-nya itu kulit buahnya, dan si 10-nya itu air. Nah kemudian sudah selesai, itu kita tunggu tuh sampai dia fermentasi kurang lebih tuh 3 bulan sebelum siap panen. Nah udah setelah itu kita buat sabun cairnya dulu nih. Si sabun cair ini dengan bahan-bahan itu yang pertama mes, kemudian gliserin, abis itu ada garam juga, kemudian ada kalau misalnya mau berwangi dia dikasih essence oil, kemudian ada pewarna juga untuk supaya menarik. Kemudian ya tadi cairan si ekoenzimnya tadi. Setelah itu sudah jadi sabun cair. Kemudian produk kami itu terbuat dari kertas water soluble paper. Kemudian dengan cara pembuatan itu kita oleskan pada media kertas tadi. Udah dioleskan, kemudian kami keringkan. Karena kami ini masih penelitian kecil, kami mengeringkannya dengan dipaparkan di sinar matahari gitu kak. Bisa di ruangan. Ya, kemudian sudah selesai itu kami potong dan kami kemas. Gitu sih kak. Untuk kelebihan yang pertama yaitu ramah lingkungan karena kami di sini menggunakan bahan dasar ekoenzim. Yang mana ekoenzim ini dibuat dengan memanfaatkan limbah-limbah kulit buah. Yang kedua yaitu praktis karena bentuknya yang kecil terus juga tipis jadi gampang untuk dibawa kemana-mana. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu karena di sini kami kan menggunakan water soluble paper itu ya kak. Yang dibeli di e-commerce di Indonesia itu harganya sendiri itu masih dibilang mahal, jadi kami perlu membelinya dari e-commerce luar negeri. Apa sih perbedaan yang signifikan ya produk kalian itu dengan produk-produk yang sudah ada kayak sabun bata? Ya, yang pertama tadi ramah lingkungan karena sebenarnya sudah ada sabun kertas tapi itu belum menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi di sini kami menginovasikan sabun kertas yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan yaitu ekoenzim. Pihak SMA Negeri 6 mendukung semua kebutuhan siswanya untuk terus berinovasi. Upaya tersebut dilakukan demi tingkatkan prestasi para siswa dan sebagai bentuk kontribusi kepada daerah. Dorongan kepada siswa umumnya dilakukan dengan pembinaan. Bentuk pembinaan dilakukan dengan mendatangkan narasumber berkompeten dan memperbanyak literasi. Selain itu, SMA Negeri 6 Metro juga menyediakan sarana dan prasarana bagi para siswa untuk menunjang penelitian mereka. Untuk pembinaan, saya selaku Ketua KIR memberikan pembinaan mulai dari mencari ide sampai ke produk jadi begitu. Jadi di awal kami berdiskusi mencari ide kira-kira apa yang cocok gitu, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kita banyakin literasi, kemudian mencoba praktikum 1-2 kali gitu sampai kita yakin ingin mengangkat sabun kertas ekoenzim. Kebetulan di sekolah kami mengambil proyek P5 itu mengangkat tentang sabun cair ekoenzim.
menggunakan bahan-bahan dari limbah kulit buah. Jadi kenapa tidak kita jadikan itu suatu inovasi dari ide anak-anak ini sendiri, yaitu untuk membuat gimana kalau menjadi travel shop gitu, sabun berupa sabun kertas. Jadi bimbingannya mulai dari pencari ide, kemudian kita bimbing pada saat proses pembuatan, pengujian. Kemudian kalau dukungan dari sekolah sendiri itu sekolah sangat mendukung dari segi sarpras, dana, termasuk penyediaan apa yang kita butuhkan, sekolah sangat mendukung begitu. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan mungkin sejarahnya ya, sampai mereka bisa mendapatkan juara 1 untuk inovasi ini. Jadi memang saya memberikan pertama ya, mereka saya datangkan untuk pelatihan, kemudian saya datangkan narasumber yang tentunya narasumber ini saya pilih yang orang yang memang saya anggap dia mengerti dan profesional untuk bidang penelitian. Kemudian dengan bantuan pembina Ibu Wisna ya, mereka digodok dan menolorkanlah hasil penelitian tersebut sebagai inovasi yang kemudian diikutkan dalam lomba yang diadakan oleh Bapeda. Itu awal ceritanya. Nah kemudian selanjutnya karena saya tahu bahwa potensi mereka ini sangat luar biasa sekali, saya kembangkan itu. Mulai saya fasilitasi untuk keperluan mereka apa saja yang memang mereka butuhkan. Jadi saya tidak bisa membiarkan mereka untuk inovasi yang sudah mereka buat ini terhenti sampai di sini. Seperti itu. Nah, terkhusus untuk yang lain juga sama, perlakuan saya sebagai kepala sekolah untuk bidang-bidang yang lain pun sama, tidak hanya pada bidang penelitian ini saja, tapi untuk semuanya, untuk karya-karya mereka silahkan mereka kembangkan. Sebagai kepala sekolah saya akan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan.